Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanja, aku mau Zapilia sebagai podcaster di program Semanja Podcast kali ini. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Generasi muda memiliki komponen penting yang perlu dilakukan dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, berinovatif, dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda suatu bangsa, akan sulit mengalami perubahan. Bersama saya hari ini seorang duta mahasiswi dan duta genre yang akan menemani ngobrol kita hari ini. Aku dengar-dengar dia pernah mewakili Provinsi Banten loh teman-teman. Kira-kira siapa ya orangnya? Yuk kita langsung aja berkenalan dengan Kamelida. Halo Kak. Halo. Salam kenal ya. Boleh berkenalan dulu nggak Kak? Oke, boleh banget. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Melida Misyanwati. Teman-teman semua bisa panggil aku Mei. Aku berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten di Kota Tangerang Selatan. Untuk organisasi yang saat ini sedang aku jalankan yaitu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Banten dan juga PIK Panistika Stikes Banten. Dan untuk prestasi yang pernah aku raih adalah yang pertama aku pernah mendapat juara 2 Duta Kampus Stikes Banten pada tahun 2022. Selanjutnya aku pernah menyandang gelar juara 1 Putri Duta Genre Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dan juga pada tahun 2024 ini aku menyandang Duta Genre Provinsi Banten top 10 Putri. Keren banget Kak, banyak sekali prestasi yang Kakak raih. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak seperti Kamelida. Amin. Oke teman-teman, langsung saja kita bertanya-tanya bersama Kamelida seputar duta genre. Oke Kak, sebenarnya apa sih duta genre itu seperti apa? Karena kan orang seperti kita, maksudnya kayak siswa-siswi SMA atau yang lain itu kan belum tahu ya genre itu apa. Mungkin pembacaan kalimatnya itu genre atau genre, dan pasti orang mengartikan genre itu kan seperti genre musik atau genre film atau yang lain gitu. Boleh nggak Kakak jelasin? Benar banget yang tadi bahwa genre ini masih sering salah persepsi ya. Kadang-kadang manggilnya genre, padahal yang benar adalah genre. Nah, genre sendiri ini adalah singkatan dari generasi berencana, di mana genre ini adalah satu program yang dikembangkan dan sekolah langsung oleh BKKBN yang tujuannya adalah untuk membayangkan kehidupan berkeluarga, untuk persiapan kehidupan berkeluarga. Nah, duta genre ini itu remaja-remaja yang tergabung, yang memiliki tentunya pengetahuan, lalu memiliki ilmu terkait bagaimana menyiapkan kehidupan berkeluarga yang baik untuk masa depan yang akan kita advokasikan dan kita sampaikan kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Banten. Gitu ya Kak. Terus apa aja sih tugas menjadi seorang duta genre? Tugas menjadi seorang duta genre tentunya menjadi role model ya. Karena setiap duta tuh pastinya menjadi role model kan. Nah, bedanya dengan genre ini kita bukan hanya menjadi role model dari kecantikan atau tampan aja gitu, tapi kita juga menjadi role model yang memberikan banyak inspirasi kepada teman-teman remaja gitu, bagaimana caranya nih supaya menyiapkan kehidupan berkeluarganya di masa yang akan datang nih dengan siap, dengan matang gitu. Karena melihat kasus yang saat ini sering booming kayak masalah remaja ini seperti nikah muda atau seks pranikah, itu kan masih sering banyak banget ya kasus-kasus kita temukan. Nah, bagaimana caranya si duta ini bisa memberikan advokasinya secara menyeluruh nih kepada teman-teman yang mungkin aja mengapa mereka melakukan hal tersebut ya karena mereka kurang pengetahuan. Nah, jadinya kita melakukan yang namanya edukasi gitu, informasi menyeluruh kepada teman-teman remaja yang ada di Provinsi Banten. Dan kita juga sebenarnya ranahnya enggak di Provinsi Banten doang, tapi remaja-remaja yang ada di seluruh Indonesia gitu. Caranya kayak gimana ya, dari sosial media kan ya. Sosial media ini kan bentuknya terbuka, siapa aja yang bisa lihat dan luas persebarannya gitu. Jadi itu juga memudahkan kita sih sebagai seorang duta untuk men-share ilmu-ilmu dan pengetahuan yang mungkin banyak yang nggak tahu gitu dari teman-teman remaja. Dan perlu aku garis bawahi bahwa bukan hanya remaja aja,
Jadi kita juga bisa sering mengedukasi, bukan sering sih, kayak kerana Catin, tahu Catin? Aku kurang tahu. Calon pengantin. Oh, iya. Iya. Catin itu singkatan gitu. Oh, iya. Calon pengantin atau ibu yang punya bayi gitu. Iya. Atau misalkan orang yang baru menikah gitu. Itu biasanya juga kita ada beberapa penyuluhan yang menyangkut pada stakeholder tersebut gitu. Karena ya memang remaja ini perlu perencanaan, tapi orang yang sudah memiliki anak emang nggak boleh punya rencana gitu kan. Terus apakah orang yang baru menikah nggak boleh punya perencanaan gitu kan, itu juga penting kan. Cuma memang kita terfokusnya ke remajanya dulu supaya kalau misalkan dari remaja nih udah paham terkait tentang perencanaan itu, berarti kan dia juga udah siap untuk kedepannya kan setelah menikah atau memiliki anak. Itu sih garis besarnya. Selanjutnya, mengapa memilih untuk berpartisipasi dalam ajang Duta Genre? Berpartisipasi, yang pertama dulu tuh aku belum ada niatan banget untuk ikut yang namanya Duta Genre, dan aku belum tahu apa sih genre, sama kayak kalian semua kan. Karena memang dulu di sekolah kan belum ada yang namanya genre atau PIKR gitu. Tapi pas aku di kampus, aku awalnya tuh berkenalan atau dikenalkan gitu dengan yang namanya PIKR. Nah, kita kan ini lagi ngebahas genre ya sebenarnya, tapi PIKR ini ada berkesinambungan dengan si genre ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena genre ibaratnya ini kakaknya, nah si PIKR ini adiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kegabung di PIKR, kita nggak bisa menjadi duta genre gitu. Jadi ya memang aku tekankan bahwa kenapa aku bisa mau gitu berpartisipasi di genre, ya berawalnya dari situ, dari yang nggak tahu mungkin, akhirnya setelah tahu kayak pengen nyoba gitu. Karena aku lihat juga kan sebelumnya aku pernah nyandang yang dari Duta Kampus juara 2, Duta Kampus TKIS Banten. Nah dari itu juga kayak kita ditawarin sebenarnya kalian bisa nih untuk mengikuti ajang yang lebih atas lagi gitu, bukan hanya di ranah kampus aja tapi di luar kampus. Apa ini, kata aku, apa tuh kak gitu, ada Duta Genre tapi kalian harus tergabung di PIKR. Oh, karena waktu itu aku belum kegabung di PIKR ya, jadinya aku gabung. Dan memang aku sambil ngebahas PIKR dikit nggak apa-apa kan ya? Iya, mungkin bisa jadi referensi organisasi juga di sekolah kita kan. Jadi PIKR ini singkatan juga dari atau kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, dimana kalau si genre ini ibaratnya nih modulnya, materi-materinya ini dari genre gitu. Nah, si PIKR ini nih wadah gitu, wadah menampung remaja gitu, yang memang tujuannya untuk memberikan penyampaian terkait tentang tadi perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dan juga selain itu diharapkan teman-teman yang dari sudah tergabung di PIKR ini bisa menjadi pusat konseling bagi teman sebayanya gitu. Karena di PIKR juga kita bukan hanya tentang membahas materi gitu, tapi kita juga bisa belajar yang namanya melatih public speaking. Lalu ada juga kalau misalkan biasanya kalau remaja itu kan ada masalah sama temannya kayak bullying ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa banget di konselingin atau cerita gitu. Misalkan kamu nggak punya temen nih untuk cerita, bisa banget ke pengurus PIKR untuk kamu ceritain. Dan kalau misalkan kalau di kampusku sendiri ya, misalkan ada temen kampusku yang ngerasa nggak puas nih cuma hanya dari si pengurus gitu didengarnya atau dikasih saran dari si pengurus. Nah itu tuh bisa banget yang punya masalah itu langsung menghadap ke pembina kita, karena pembina kita alhamdulillahnya sudah menjadi pakar juga ya. Beliau itu sudah masuknya ke psikolog juga, jadi itu kan udah ranahnya banget kan ya, terkait tentang mental gitu, terkait tentang permasalahan-permasalahan mungkin beliau udah hatam banget lah gitu loh untuk menghadapi hal-hal tersebut. Jadi bisa banget itu kalau misalkan dari pengurus udah nggak bisa menangani masalah tersebut, kita alihkan ke pembina langsung gitu. Nah itu sih kalau yang dari PIKR. Jadi selain untuk jago public speaking yang aku bilang, terus bisa konseling,
Terus kita juga bisa belajar bareng itu terkait yang ada di genre. Nah, ya balik lagi ke genre. Karena di genre ini kan bukan hanya yang aku bilang tadi terkait tentang kita nih sebagai duta cuma lenggak-lenggok atau catwalk atau cuma runway ataupun ibaratnya jadi role model atau BA-nya gitu. Tapi kita juga harus memiliki yang namanya pemahaman, ilmu gitu yang bagaimana caranya kita bisa menginspirasi gitu banyak teman-teman remaja gitu. Itu sih, dan dari situ kan memang ada kakak tingkatku juga kan yang udah sampai ke nasional juga. Jadinya kayak sharing cerita gitu, share story gitu. Akhirnya kayak oh ternyata seru juga ya gitu, dengan background aku kan memang dari kampus kesehatan juga kan, dan materi-materi dari genrenya ini memang berkesinambungan dengan yang aku pelajarin di kampus. Jadi kayak ngerasa oh ternyata ini pasti banyak manfaatnya nih gitu, mungkin aja di kampus aku belum mendapatkan terkait tentang ini, tapi di genre aku bisa mendapatkan yang lebih gitu. Jadi banyak sih kenapa aku berpartisipasi, dan juga aku pengen keluar dari zona nyamanku. Karena Moza harus tahu aku tuh dulu tuh tremor itu gitu kalau misalkan harus berhadapan langsung sama orang untuk ngomong aja nih berdua aja kadang kayak masih sampai sekarang pun memang masih kayak gitu. Cuma dulu tuh yang benar-benar parah banget untuk kayak aduh sampai yang stuck nggak bisa ngomong lagi ya kan. Saking nervousnya. Nah itu tuh aku kayak pengen keluar dari zona nyaman bahwa aku nih bisa nih gitu, bisa mengupgrade diriku sendiri gitu, nggak hanya cuma jadi penonton tapi aku pengen ditonton gitu. Nah itu yang bisa membawaku kenapa aku bisa berpartisipasi di Duta Genre. Oke, selanjutnya apa sih kontribusi yang diharapkan dari seorang duta genre? Kontribusi yang diharapkan dari seorang duta genre adalah yang pertama, program kerja yang berjalan dengan baik dulu sih. Karena setiap masa jabatan kan kita selalu ada program kerja masing-masing ya per orang tuh. Nah, gimana nih caranya supaya program kerja kita berjalan dengan lancar? Pasti kan nggak mungkin selalu berjalan lancar terus kan, pasti ada hambatan. Nah, kontribusinya yang pertama ya tentunya kita harus bisa menjalankan program kerja kita secara sebaik mungkin gitu. Lalu bagaimana nih kontribusi yang paling bermakna itu kayak kita memberikan banyaknya inspirasi kepada teman-teman remaja juga kan, yang tadi aku gembar-gembarkan untuk selalu merencanakan kehidupan berkeluarga dimulai dari sekarang. Jadi teman-teman di sini jangan sampai kayak kita kan masih remaja gitu kan, masih ibaratnya kalau remaja ini lagi mau have fun-nya gitu, buat apa sih toh kita belum kepikiran untuk menikah gitu. Itu yang sering aku ketemu saat aku lagi penyuluhan kayak kenapa sih gitu, sampai ada yang nanya waktu itu, kenapa sih Kak kita harus mempelajari gitu, menyiapkan dari sekarang, padahal kita ibaratnya masih jauh banget nih, nggak kepikiran untuk menikah dulu atau kayak gimana. Nah aku jelaskan kayak perencanaan itu nggak cuma sekali jadi nggak sih, harus kita plan A, plan B, plan C gitu kan, kita harus kumpulin dari satu ke satu lagi. Nah itu tuh penting banget untuk rencanain dari awal, sehingga nanti kalau kita udah punya perencanaan kan untuk kedepannya itu bakal baik nggak sih gitu. Kayak kita nih udah ibaratnya kita udah punya bahan untuk perang gitu, jadi kita udah punya prepare gitu kan, udah punya cadangan atau kita udah punya ilmu lah, bekal gitu untuk gimana caranya menjadi keluarga yang harmonis, tentram, aman, nyaman gitu, terus punya generasi yang sehat gitu kan. Moza juga pasti punya cita-cita kayak gitu kan. Dan dengan kita melihat banyaknya, mohon maaf, kayak keluarga-keluarga broken home, nah berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadikan suatu keluarga yang harmonis tuh nggak gampang gitu, bukan hanya modal cinta dan sayang doang, tapi apa, kita harus siap finansial, siap mental, lalu siap pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik pasti nanti keturunan kita juga akan baik gitu loh. Kayak ayah ibunya nih pendidikannya bagus gitu, pastinya kita juga punya anak nanti yang bagus, parentingnya bagus, apapun yang bagus gitu. Nah aku mau nanya nih sedikit, Moza tahu nggak usia ideal menikah untuk perempuan dan laki-laki menurut BKKBN?
Kalau menurut itu, kalau buat wanitanya itu sekitar 22 tahun, kalau laki-lakinya itu kayaknya 25 tahun. Iya. Aku lurus lagi ya. Iya. Nah, sebenarnya yang benar itu menurut BKKBN adalah minimal, harus pakai minimal. Oh, harus Iya, karena kalau nggak pakai minimal berarti orang tuh patokannya ya. kayak, oh iya, gue nih atau aku nih harus nikah di umur 22 tahun gitu. Kalau misalkan udah nggak 22 tahun nggak boleh nikah dong. Gitu. Iya nggak sih? Bener banget lagi. Atau kalau misalkan ini kayak harus banget gitu punya jodoh, kalau yang belum punya jodoh gimana? Iya kan? Jadi minimal untuk menikah itu adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Nah, kenapa harus minimal 21 dan minimal 25? Karena menurut BKKBN itu semua prosesnya, semua persiapan di umur segitu udah prepare, udah siap gitu. Baik dari tadi yang aku bilang dari kesehatan reproduksi nih, kayak perempuan kita kan harus yang namanya nanti mengandung, melahirkan, itu kan harus sehat kan sistem reproduksinya supaya menghasilkan generasi yang sehat juga. Nah, gimana nih caranya kalau misalkan yang menikahnya di bawah umur gitu kan, kita belum bisa memastikan apakah si sistem reproduksinya ini udah siap apa belum gitu. Itu sih, apalagi ya? Udah sih, jadi sekarang tau lah ya. Iya. Minimalnya berapa, Iya. Jangan sampai 22 tahun lagi gitu, harus minimal 21 tahun dan minimal 25 tahun. Terima kasih banyak Kak. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara menjadi duta genre dengan menjadi duta-duta yang lain? Perbedaan menjadi duta genre dan duta-duta lain. Mungkin tadi udah sedikit aku spoiler atau udah aku omongin juga kan ya terkait tentang itu. Kalau duta, yang kita tahu bahwa kalau duta itu harus cantik, harus tampan, wangi, bersih gitu kan. Pokoknya beauty-nya tuh harus terpancar gitu, harus punya pesona. Nah, itu kalau di duta-duta yang lain mungkin ya. Harus memang poin plusnya ini duta nih mentang-mentang BA jadi atau mentang-mentang role model, jadi harus selalu yang menang tuh yang cantik atau yang tampan gitu. Tapi kalau di genre sendiri kita tidak selalu mematokkan duta genre itu harus cantik gitu. Karena Moza pernah dengar juga nggak prinsip 4B? 4B. Kurang tahu ya. Nah, kita tuh selalu menggunakan prinsip 4B juga, yaitu brain, beauty, behavior, and brave itu. Iya. Karena kalau misalnya cuma dilihat dari cantik atau tampan, banyak dong, nggak perlu kayak ada ajang-ajang pemilihan. Tarik aja yang menurut si orang itu cantik, ya tarik jadi duta gitu loh. Yang si orang itu tampan, tarik jadi duta. Cuma kan beda. Kalau misalnya kita ngelihat dari cantiknya dari hati, berarti luarnya pun cantik gitu ya kan. Nah, selanjutnya kita tuh harus ngelihat dari yang namanya kecerdasan. Orang cerdas sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu cerdas, ya kan? Nah, duta tuh harus cerdas dalam apa? Dalam berpikir kritis, dalam bagaimana menanggapi permasalahan. Khususnya kalau di genre ini banyak banget masalah-masalah remaja, ya kan? Sekarang kasus pelecehan seksual aja dilakukan oleh remaja di bawah umur malahan, ya kan? Anak-anak di bawah umur. Terus apalagi ya, pokoknya penyalahgunaan nafza, narkoba, narkotika gitu kan, itu banyak banget remaja-remaja yang di bawah umur kan, anak-anak yang di bawah umur, bukan hanya orang dewasa aja gitu. Ranah-ranah kayak gitu tuh sekarang perlu diurgensiin. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita nih nggak menggembar-gemborkan hal tersebut, ya semakin tahun semakin naik gitu. Itu perbedaannya. Terus kita juga harus yang namanya punya perilaku yang positif pastinya. Karena ya tadi, genre ini kan generasi berencana, nggak mungkin dong dutanya negatif. Dan nggak mungkin juga setiap duta atau duta-duta lain juga punya perilaku yang negatif gitu kan. Ya mungkin ada beberapa oknum yang seperti itu, tapi memang apa ya namanya, tabiat atau perlakuan tuh harus positif, karena kita akan menjadi role model, ya kan? Masa sih role model perilakunya negatif gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi ya memang harus menampilkan kegiatan-kegiatan positif kita gitu, perilaku-perilaku yang positif, pokoknya yang berbau positif. Dan gimana caranya supaya kita mengajak, bukan hanya kita doang, kita memang sudah menjadi role model, tapi
kalau duta ini kan harus menginspirasi, harus mengajak yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya diri kita yang baik, tapi teman-teman yang lainnya pun harus baik gitu untuk bisa supaya menjadi positif juga nih kayak kita gitu, menghindari, salah satunya menghindari yang namanya seks pranikah gitu kan. Terus permasalahan-permasalahan ya pokoknya tahu sendirilah ya kalau permasalahan remaja itu seperti apa bullying gitu. Selesai sudah sesi STMJ siswa tanya menjawab. Sebelumnya kakak ada kesan dan pesan buat kita siswa SMA 1 Manja ini nggak, buat kedepannya dan motivasi buat kita semua? Oke. Kesan dan pesan, semoga siswa-siswa SMA 1 Manja ini bisa menjadi SDM yang berkualitas untuk kedepannya, terus bisa berkarir lebih baik lagi. Terus yang mau misalkan mengikuti jejakku, ikut duta-duta itu boleh banget, karena setiap pengalaman itu pasti ada pembelajaran gitu. Setiap pembelajaran pasti ada pengalaman gitu. Kejar semua pengalaman, kejar semua pembelajaran, karena ya tadi masa muda itu hanya sekali gitu. Kalau misalnya kita sudah membekali dari sekarang, kita bakal dapat hasilnya nanti di kemudian hari gitu. Kita tinggal santai-santai gitu. Terus pesannya jauhi seks pranikah, pernikahan dini dan juga nafsa, karena dengan kalian menghindari hal tersebut, kalian akan terbebas dari yang namanya keterpurukan di masa depan. Kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang cemerlang, masa depan yang gemerlap lah gitu dibilangnya ya. Iya, karena ya sudah memiliki perencanaan. Oh iya, kesannya teman-teman siswa yang dari SMA 1 Manja jangan lupa harus menyiapkan kehidupan berkeluarga dimulai dari sekarang. Karena kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Dan kalau nggak dari diri kita, dari siapa lagi? Oke, keren banget Kak. Kira-kira Kakak ada kayak slogan? Ya. Oh, kalau di Genre ada. Apa tuh Kak? Jadi gini nih, kalau misalkan aku bilang salam Genre, logonya Genre gitu. Gini ya. Nanti dibilang salam Genre, salam remaja Genre, sehat, cerdas, ceria, Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Mau ikutin dulu? Boleh. Coba ya. Ini teman-teman yang di belakang layar juga boleh banget kalau misalnya mau ikutan ya. Gak apa-apa. Siapa tahu nanti pas udah mau masuk kampus ada pikir ikut, boleh banget ya nanti, atau mau masuk Stikes Banten juga boleh, nanti ketemu aku. Oke, langsung ya. Salam Genre, salam remaja Genre, sehat, cerdas, ceria, Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Oke, Sobat Semanja. Ini udah belum? Nyala nggak? Oke, Sobat Semanja, selesai sudah program podcast Manja kali ini. Terima kasih kepada Kamelida telah menyempatkan waktu luangnya untuk bersama kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.